Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Pemirsa, tanpa kita sadari kita sudah berada di penghujung tahun 2024, yang artinya 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru, yakni 2025. Pemirsa, di saat kita telah berada di penghujung tahun, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan adalah melakukan muhasabah. Haruskah muhasabah itu dilakukan ketika kita berada di penghujung tahun? Tentu saja bagi saya adalah hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan datangnya tahun baru, berarti artinya umur kita telah bertambah 1 tahun. Dan jika umur kita telah bertambah 1 tahun, maka artinya jatah untuk kehidupan kita semakin berkurang. Sekali lagi, jatah untuk kesempatan hidup kita berkurang. Dan ini yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan buat kita semuanya, agar ketika memasuki tahun baru, kita bisa melakukan hal yang baik supaya tidak pernah merugi di masa mendatang. Pemirsa, hakikatnya hidup ini ada cuma 3 hari. Yang pertama adalah hari kemarin, yang kedua hari sekarang, dan yang ketiga hari esok. 3 hari ini masing-masing memiliki satu pengertian yang sangat dalam. Hari kemarin misalnya, artinya apa? Artinya jangan pernah kita melupakan hari yang sudah kita lewati, hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang telah kita lalui di hari kemarin harus bisa menjadi sebagai renungan buat kita untuk melangkah di hari ini. Dan hari ini apa yang harus kita lakukan? Maka harus kita lakukan dengan sepenuh hati supaya hari ini kita betul-betul mendapat hal yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi ingat pemirsa, jangan pernah terlena oleh kenikmatan hari ini karena masih ada hari esok. Apa hari esok itu? Hari esok yang dimaksud adalah kematian. Kita mungkin tidak punya jatah untuk menjadi orang yang beruntung. Kita juga mungkin bisa menjadi orang yang tidak menjadi pejabat. Tetapi tidak ada satupun orang yang tidak pernah mengalami kematian. Semuanya akan memiliki kesempatan untuk mati. Karena itu, renungan akhir tahun ini penting, artinya dalam rangka menyadarkan kita semuanya bahwa kita semuanya perlu mengetahui semakin bertambah usia kita, maka semakin dekatlah ajal kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian itu merupakan hal yang sebetulnya sangat menakutkan. Dan kenapa kita perlu merenung untuk mengingat kematian? Kita perlu merenung untuk kematian agar kita tidak merugi di masa mendatang. Pemirsa, perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa sesungguhnya saudara kita yang sudah berada di alam barzah atau alam kubur, mereka betul-betul menyesali. Mereka betul-betul menyesali karena kerugian yang dia terima. Mereka menyesal bukan karena umurnya pendek yang diberikan Allah, tetapi mereka menyesal lantaran tidak bisa menggunakan waktu hidupnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran, bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah mati. Kata Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib
fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Wahai Tuhan kami, atau ya Allah Tuhan kami, jika seandainya Engkau izinkan aku untuk kembali hidup ke alam dunia 1 hari saja, 2 hari atau sebulan lamanya, tentu aku akan membenarkan semua perintah-perintah-Mu, aku akan membenarkan semua ajaran-ajaran-Mu, dan niscaya aku juga berjanji akan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah penyesalan orang-orang yang sudah mati, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, bahwa mereka betul-betul menyesal karena tidak menggunakan waktu hidupnya untuk berbuat baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya apa? Penyesalan yang dilakukan oleh mereka tidak ada artinya. Penyesalan yang hanya berujung kesakitan dan tidak membawa mereka menjadi semakin senang, tetapi semakin sedih. Ketahuilah, dalam ayat Al-Quran, khususnya pada surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah telah sampaikan kepada kita yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan dan kematian itu hakikatnya adalah ujian bagi kalian semua. Siapakah di antara kita atau kalian semua orang-orang yang paling banyak perbuatan baiknya? Itulah bahwa hidup ini hakikatnya ujian, demikian pula mati itu adalah ujian bagi umat manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingatkan kepada seluruh pemirsa, mari kita bersama-sama belajar untuk merenung apa yang sudah terjadi, dan jika sudah mengetahui apa yang terjadi dan banyak jeleknya daripada baiknya, maka hendaknya kita merubahnya. Lebih baik banyak melihat ke belakang kebaikan dan terutama keburukan kita, daripada kita enggak melihat, kemudian ujung-ujungnya Allah menghitung semuanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kejelekan-kejelekan kita selama kita masih hidup dan masih ada perubahan untuk berbuat baik, daripada tanpa adanya perubahan, tanpa adanya hitungan kita, dan kemudian Allah yang menghitungnya. Jika Allah menghitung, maka sudah tidak ada perbaikan buat kita, karena Allah akan menghitung setelah manusia mati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama berubah di tahun yang baru nanti agar menjadi hal yang lebih baik. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khairun nas wa syarrun nas, wahai Rasulullah, siapa sebenarnya orang yang baik dan orang yang jelek? Kata Rasulullah, khairun nas man tolal umuruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang baik adalah orang-orang yang ketika dikasih oleh Allah umur yang panjang, dan dia gunakan umurnya hanya untuk ibadah kepada Allah atau selalu berbuat baik. Sementara orang yang jelek, orang yang merugi adalah orang yang ketika dikasih umur panjang oleh Allah, kemudian semakin hari semakin banyak kejelekan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita di tahun baru nanti. Mudah-mudahan kita bisa berubah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa berubah diri menjadi lebih baik, dan akhirnya kita tergolong orang-orang yang untung ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.